Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Qisasul Anbiya, kisah para nabi dan rasul, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah, amin. Kita masih membahas tentang pasca kekalahan mantan-mantan tukang sihir Fir'aun. Fir'aun setelah menerima kekalahan itu, dia semakin kejam, semakin jahat kepada kaum Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Siksaan demi siksaan, siang dan malam selalu diterima oleh kaum Bani Israel. Oleh karena itu Nabi Musa memberikan semangat kepada mereka untuk bersabar sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka jalan keluar. Dan Nabi Musa menjanjikan bahwa Allah akan mewariskan bumi mereka itu kepada orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 128, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Berkatalah Nabi Musa kepada kaumnya, mohonlah kalian wahai kaumku pertolongan kepada Allah dan bersabarlah kalian. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah dan akan dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu salah satu bentuk supportnya Nabi Allah Musa, memberikan semangat Nabi Musa kepada kaumnya. Sabar, minta tolong kepada Allah. Nanti bumi tempat tinggal Allah akan berikan kepada hamba-hambanya. Pilihannya Allah, yaitu yang bertakwa. Artinya dalam peristiwa kondisi seperti ini, kalian cukup bertakwa, kuatkan sabar kalian, kuatkan takwa kalian, pasti Allah akan mewariskan bumi ini kepada orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau kalian tidak bersabar, tidak bertakwa, maka Allah tidak akan memberikan bumi yang baik ini kepada orang-orang yang tidak mau bertakwa. Dalam ayat yang lain, surah Yunus ayat 84 sampai 86 juga disebutkan, Allah berfirman, wa qala Musa ya qaumi in
كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Berkatalah Nabi Allah Musa, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja. Jika kalian benar-benar berserah diri Jika kalian benar-benar orang yang berserah diri. Lalu mereka berkata, kepada Allah kami bertawakal. Ya Allah Tuhan kami, Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari tipu daya orang-orang yang kafir. Itu salah satu bentuk semangat, pemberian semangat Nabi Musa kepada kaumnya. Fir'aun adalah seorang raja, Haman seorang menteri. Jadi Haman itu apa bahasa kitanya ya, menteri pembangunan lah. Si Haman ini yang diminta oleh Nabi Musa, oleh Fir'aun untuk membuat gedung pencakar langit. Supaya apa? Supaya Fir'aun ingin bertemu dengan Tuhannya Nabi Musa. Kalau bahasa kita nyaman, bikinkan itu gedung tinggi sampai ke langit. Aku mau ketemu dengan Tuhannya Nabi Musa. Benar gak itu Tuhannya Nabi Musa? Itu saking salah pemahaman Fir'aun itu. Jadi Haman ini adalah orang yang sebagai menteri pembangunan lah bahasa kitanya. Dan Qarun adalah seorang dari kalangan Bani Israel yang termasuk kaum Nabi Musa. Hanya saja ia mengikuti agama Fir'aun. Nah, jadi kalau Haman itu memang orang Kipti, Fir'aun memang orang Kipti. Tapi kalau Qarun yang kita kenal dengan harta Qarun, Qarun itu sebenarnya bukan orang Mesir, bukan orang Kipti, tapi dia orang Bani Israel, kaumnya Nabi Musa. Cuman karena dia tersesat, maka akhirnya dia masuk golongan daripada Fir'aun. Sehingga Qarun ini akhirnya masuk di jajaran orang-orang yang bersama Fir'aun. Dulu Qarun adalah orang yang miskin. Qarun nih, orang miskin. Lalu datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk diajarkan supaya jadi orang kaya. Gimana supaya jadi orang kaya? Nabi Musa sebenarnya enggan, nggak mau ngajarkan ilmu untuk jadi orang kaya. Nabi Musa saja kalau mau jadi orang kaya mau saja, tapi Nabi Musa nggak mau. Karena jadi orang kaya itu banyak sekali fitnah-fitnah yang datang kepadanya. Tapi Qarun ini karena selalu memaksa saking miskinnya nih Qarun ya. Lalu dikatakan dalam riwayat itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengajarkan satu bacaan untuk bisa menjadi kaya.
Dan bacaan itu adalah untuk merubah sesuatu yang dipegang oleh Qarun. Apabila dibacakan bacaan tersebut, maka benda yang dipegang sama Qarun akan jadi emas. Maka dari saat itu pulanglah Qarun. Setiap kali dia memegang sesuatu lalu dia membacakan bacaan yang dikasih sama Nabi Musa tadi, berubahlah benda yang dipegang itu menjadi emas. Kekayaan Qarun ini sebenarnya nggak lama, cuma beberapa saat saja. Karena dia begitu cepat kaya raya. Dan akhirnya sampai waktu untuk pengambilan harta zakat. Tapi ternyata Qarun itu nggak mau mengeluarkan zakat. Nah, kenapa? Karena dalam kitab di sini dikatakan bahwa Qarun ini sudah masuk jajaran daripada pembesar-pembesar dari kelompok Fir'aun. Karena dia kaya, sudah akhirnya masuk di kelompoknya Fir'aun. Nabi Musa ditinggalkan. Jadi kalau Fir'aun ibarat kata nih ya, perlu dana, perlu tambahan dana, Qarun itu langsung memberikan dana tadi kepada Fir'aun. Imbalannya adalah Qarun mendapatkan jaminan keamanan dari Fir'aun. Tidak ada boleh yang berani mengganggu. Qarun ini sangatlah kaya sekali, sangat kaya. Berapa kekayaannya? Dalam riwayat kisah Israiliyat ya dikatakan, dalam beberapa tafsir dikatakan bahwa kunci gudang untuk penyimpanan emasnya itu, kuncinya itu dibawa oleh 60 ekor onta. 60 ekor onta yang membawa kunci gudang untuk penyimpanan emasnya tadi. Kita ini kaya-kayanya bagaimanapun juga, sekayanya juga paling-paling kita itu punya kunci serenteng saja. Satu renteng itu anggap umpama 40 atau 50 lah isinya kunci tadi. Lah Qarun, kunci gudangnya itu, untuk membuka gudangnya, kuncinya ini dibawa oleh 60 ekor onta. Kira-kira berapa dia punya gudang itu? Gudang penyimpanan harta Qarunnya itu. Tapi akhirnya Qarun tidak mau mengeluarkan zakat, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun ke dasar bumi, ditelan bumi. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan harta Qarun itu. Jadi setiap hari Qarun itu masuk ke dalam bumi, masuk. Bagaimanapun orang ingin mencari nggak bakalan dapat, nggak pernah ketemu itu. Sampai hari kiamat dia terpendam di dalam. Kalau ada yang mau mengejar, dia akan masuk lagi. Sama Qarun-Qarunnya disiksa di situ. Dan kalau seandainya ada orang yang menggali tanah atau apa begitu, tiba-tiba dia dapat harta emas perak, sebenarnya itu bukan harta Qarun, itu harta peninggalan orang zaman dulu. Cuman orang kita karena supaya mudah, harta Qarun katanya. Padahal harta Qarun yang asli itu tidak bisa ditemukan oleh siapapun juga. Dia akan terus masuk ke dalam tanah. Nah ini ya. Jadi golongan-golongan mereka ini masuk golongan Firaun. Kemudian bagaimana kekejaman Fir'aun itu? Nah, kekejaman Fir'aun itu sangat kejam sekali ya. Kita lihat di dalam surah Al-Mu'min ayat 25 Allah berfirman, "Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina
قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Maka ketika Nabi Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami, yakni dari Allah, mereka berkata, bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman bersama dengan dia, yakni dengan Nabi Musa. Yang beriman dengan Nabi Musa, bunuh anak-anaknya. Dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka. Yang lain, yang perempuannya biarkan hidup, tapi hidup dalam keadaan tertekan perempuan-perempuan itu waktu itu. Dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia belaka. Pembunuhan terhadap anak laki-laki itu terjadi setelah diutusnya Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang nabi. Ini yang setelah setelah kekalahan Firaun. Seperti yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu, sebenarnya pembantaian anak-anak laki-laki itu terjadi selama 2 kali di zaman Nabi Musa. Di zaman Firaun maksudnya. Yang pertama sebelum Nabi Musa lahir, yang mana Firaun bermimpi bahwa dia punya mahkota direbut sama seorang anak laki-laki. Lalu Firaun tanya sama dukunnya bahwa apa takbir mimpi itu. Lalu si dukun mengatakan bahwa akan ada nanti seseorang laki-laki, anak laki-laki, tapi dia belum lahir nih ya, akan lahir ke muka bumi dan akan, kalau dia besar, akan merebut kerajaannya Firaun, menghancurkan kerajaannya Firaun. Dari situlah akhirnya Firaun menginstruksikan kepada seluruh tentara pasukannya untuk membunuh semua anak-anak laki yang lahir. Dan ini kita sudah kisahkan pada pertemuan yang lalu. Ini pembantaian pertama anak-anak laki-laki di zaman Firaun. Kemudian yang kedua, pembantaian anak laki-laki lagi adalah di zaman Nabi Musa, yakni setelah kekalahan Firaun. Setelah Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan rasul, kalahlah Firaun dalam perang duel sihir kemarin. Maka akhirnya Firaun ini kejam sekali. Untuk memutus mata rantai agar tidak ada lagi yang beriman kepada Nabi Musa, caranya adalah mereka membunuh anak-anak dari kalangan kaum Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Itulah kekejaman dalam peperangan. Dan orang yang membunuh anak-anak itu adalah sebenarnya orang pengecut. Sekarang yang terjadi di antara Palestina dengan Israel, orang-orang Israel membombardir Palestina. Yang dibunuh siapa? Yang kebanyakan mati siapa? Pemuda-pemuda, anak-anak kecil, terutama yang laki-laki. Kenapa? Karena mereka tahu ini kalau nggak dibasmi, maka tidak pernah akan habis pejuang-pejuang Islam itu. Mereka ingin membabat habis semuanya itu sampai ke bibit-bibitnya, sampai ke akar-akarnya. Bukan hanya yang tua, bibitnya pun juga dibakar, bibitnya pun juga akan dibasmi. Nah itu gaya Fir'aun, itu gayanya Fir'aun dipakai. Walaupun Israel sekarang ini memang anak keturunan Nabi Yakub, tapi gayanya gaya Fir'aun. Seperti Qarun itu yang kita baru sebutkan. Qarun bukan orang Kipti, bukan orang Mesir, bukan keturunan atau kelompok dari Fir'aun, bukan sukunya Fir'aun. Tapi Qarun membangkang, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Musa, walaupun dia orang Israel, keturunan anak Nabi Yakub, tapi dia tidak mau beriman, maka masuk golongan Fir'aun. Dibinasakan
seperti halnya Allah membinasakan Fir'aun juga. Israel zaman sekarang, kalau kita katakan, iya memang anak keturunan Nabi Yakub, tapi gaya mereka itu sama seperti halnya gaya perilakunya Fir'aun. Otoriter, kejam. Orang yang melawan mereka dikatakan teroris, padahal mereka yang sebenarnya teroris. Tapi itulah yang terjadi. Nah, itu gaya peperangan yang salah. Makanya dalam Islam ya, kalaupun terjadi peperangan, maka orang Islam tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang-orang tua, tidak boleh dibantai, tidak boleh, ditawan saja. Nanti kalau ditawan, dipilih, ditebus sama pihak lawan, satu orang berapa tebusannya bayar, itu biasa dalam peperangan. Atau tukaran tahanan. Di kalangan kaum muslimin ada yang ditahan. Di sini kalangan orang dari musuh-musuh Allah juga ditahan. Bisa tukaran. Bisa tukaran tawanan, boleh. Atau dijadikan budak. Kalau seandainya tidak ada solusi, tidak ada tawar-menawar, tidak bisa dan sebagainya, maka ini dijadikan budak dalam peperangan. Dijadikan perbudakan, jadi budak. Atau kalau seandainya tawanan ini membahayakan, umpama dia mata-mata, walaupun dia seorang perempuan dan sebagainya, tapi membahayakan. Ini orang mata-mata, kalau nggak dibunuh berbahaya sekali. Maka pemimpin Islam boleh mengambil tindakan tegas dengan cara mengeksekusinya, alias ditamatkan riwayatnya. Nah, tapi selama jadi tawanan ini, kaum muslimin tidak boleh mereka menyiksa tawanan ini. Bahkan diberikan makan, diberikan minum sebagai tamu. Mereka dianggap sebagai tamu. Dan subhanallah, yang kita baca berita ya, berapa banyak tawanan orang-orang yang non muslim kemudian ditawan di daerah Afghanistan, di daerah Irak waktu yang terjadi peperangan itu. Tentara-tentara yang ditawan ini kemudian diberikan fasilitas baik, bukan dianggap penjahat, mereka dianggap tamu. Ditawan memang, tapi dianggap tamu. Makan diberikan, minuman diberikan, semuanya diberikan. Sampai akhirnya ketika mereka ditawan masuk Islam. Masuk Islam. Banyak itu. Katanya saya ditawan itu baik. Tidak mungkin mereka itu teroris, tidak mungkin. Kalau teroris tidak seperti itu. Bukan yang kayak diberitakan di media atau yang dibikin film-film. Kan kalau ada film itu kan ya, teroris itu kejam. Nah, ternyata mereka tidak. Dan berapa banyak tentara-tentara dari kalangan orang yang bukan Islam, ketika mereka jadi tawanan, akhirnya mereka masuk Islam dalam penjara itu. Kenapa? Karena pelayanannya begitu baik. Mereka memang ditawan, tapi mereka dilayani sebagai halnya seorang tamu. Itu ajaran orang Islam. Baik, jadi dalam pembunuhan anak-anak kecil laki-laki, sebenarnya kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu ya. Ini cuma menegaskan saja. Itu terjadi 2 kali. Pertama sebelum Nabi Musa lahir, dan yang kedua setelah Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan yang menjadi sasaran itu adalah anak-anak dari kalangan Bani Israel. Ini orang Israel tinggal di Mesir ya, tinggal Mesir. Belum ada lagi tinggal di Palestina. Sampai nanti orang Israel ini, Bani Israel ini dikeluarkan dari Mesir sampai akhirnya menuju Palestina. Jadi Palestina itu bukan dimiliki oleh Yahudi. Nggak ada yang dimiliki orang
tanah Palestina itu oleh Yahudi, tidak ada. Mereka orang yang berpindah-pindah waktu itu. Baik, pembasmian, pembunuhan ini dilakukan agar kaum Bani Israel yang notabene-nya adalah pengikut Nabi Musa menjadi minoritas. Jadi kalau dibunuh akan jadi sedikit. Kalau anak-anaknya dibunuh, tidak ada lagi penerusnya. Sehingga kaumnya menjadi terhina dan tertindas dan tidak menjadi duri bagi kekuasaan Fir'aun. Namun semua itu tidak berarti dan tidak pula mendatangkan manfaat sama sekali, serta sedikit pun tidak akan bisa merubah ketentuan Allah yang memegang otoritas penuh terhadap segala sesuatu. Yang apabila hendak menjadikan sesuatu, cukuplah Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Nah, itulah sedikit ya sekelumit tentang pasca kekalahan Fir'aun, ini kekalahan tukang sihir Fir'aun. Sampai nanti dikatakan karena begitu banyaknya kejadian-kejadian ini, lalu nanti Allah turunkan cobaan, bukan cobaan ya, bala kepada Fir'aun, yaitu seperti kodok nanti ya. Walaupun kita sudah pernah ceritakan, tapi nanti kita akan bahas lagi. Allah kirimkan kutu, Allah kirimkan belalang, macam-macam. Satu-satunya jalan supaya Fir'aun ini tidak selalu terkena bencana seperti itu, satu-satunya adalah kaum Bani Israel mesti diusir dari negara Mesir. Mesti diusir dari negara Mesir. Dan akhirnya mereka nanti melewati Lautan Merah, menyeberangi Lautan Merah di Yordania, sampai nanti akhirnya mereka masuk ke daerah Palestina. Tapi Nabi Musa nggak sampai ke Palestina. Nabi Musa meninggal di luar Palestina. Bagaimana itu? Insya Allah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang, dan semoga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Masih ada dibuka lowongan pendaftaran umrah tanggal 30 November 2023. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah tanggal 30 November 2023, 12 hari kami buka dengan harga 32 juta rupiah. Sudah lengkap, dan keberangkatan dari Balikpapan, Surabaya, Saudi PP. Jadi 32 juta 12 hari itu sudah lengkap semuanya, dan berangkatnya semuanya dari Balikpapan, Surabaya, Saudi PP. Siapa tahu ada yang berminat segera mendaftar, dan insyaallah keberangkatannya di tanggal 30 November 2023. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.